Bos, 1 kotak pelumas, 2 kotak kondom. Ukuran apa? Ukuran ekstra besar. Santai aja, nikmatin pelan-pelan. Makasih. Halo, kurir dalam kota. Ningzi, Suami siapa tuh? jasa antar barang. Ekstra besar. Gue mau lapor. Di hotel di Huang 2023 ada orang. Ada tabloid hiburan nggak? Gue lagi di hotel di Huang. Gue lihat pewaris keluarga Zhao sama artis terkenal Ning Yao. Kehidupan pribadinya kacau banget. Kalian cepet kesini deh. Kalau nggak buru-buru, mereka keburu pergi. Hidup tuh emang harus dinikmatin. Lo mirip gue nggak sih? Pak Zhao. PAK Zhao. Bisa ngomong sebentar nggak? Ada yang lapor. Lo di hotel, bener nggak sih? Miss Ning Yao, katanya Zhao Hui sama kakak lo Ningzi udah tunangan. Lo ini ngerebut hubungan mereka ya? Pertanyaan kalian bikin gue kesel banget. Ninggia. Ningzi, Ini hasil yang lo mau, kan? Maaf ya, nggak bisa nahan. Gelas yang udah kena kotoran. Menurut lo gue masih mau pakai lagi? Tamparan ini anggap aja bunga. Nanti rejeki lo masih banyak. lo hebat juga. Pak Zhao. Pak Zhao, tolong kasih komentar dong. Pak Zhao, bisa ngomong sebentar nggak? Pak Zhao. Pak Zhao, ngomong sama gue dong. Bisa ngomong sebentar nggak? Pak Zhao. Kayaknya gue pernah lihat dia deh. Zhao Hui, Here's Zhao Group. Bukan cewek itu. Maaf ya, nanti gue cek lagi. Pakai, nggak usah deh. Lo masih tahu pulang juga? Lo kan tahu adik lo di dalam, masih berani lapor polisi juga. Adik. Gue kira itu cewek yang Zhao Hui cari waktu itu. Sekarang semua berita pada bahas skandal adik lo godain kakak ipar. Sekarang lo puas, kan? Dia itu anak lo. Gue nggak pernah ngakuin. Cewek selingkuhan itu adik gue. Sekarang sikap lo gimana? Bikin adik lo sama tunangan lo masuk kantor polisi. Bikin dua keluarga malu bareng. Karir Ning Yao baru aja mulai. Lo malah bikin drama kayak gini. Nanti dia gimana? Mau bertahan di dunia hiburan? Jadi lo cuma mikirin itu aja ya? Mereka ngelakuin hal kayak gitu. Mau gue ngapain? Doain mereka? Atau pura-pura nggak lihat? Lo sendiri nggak mampu pertahanin cowok. Mau nyalahin siapa? Kalau lo emang hebat, Zhao Hui nggak bakal berubah hati. Iya sih, gue emang nggak hebat. Soalnya gue nggak punya ibu yang jago godain cowok. Nggak nurun ilmu godain cowok. Kalau soal godain cowok, tetep lo yang paling jago. Kalau nggak, ibu gue nggak bakal bunuh diri. Lihat sendiri, lo ngomong apa sih? Lo nggak ngerti maksud gue? Hack. Ningya, ya. Lo udah pulang. Papa, Mama. Gue nggak apa-apa. Kak, jangan marah ya. Gue yang mulai duluan. Ningzi, udah jonggong pudi Ningya ulaji. Gue yang duluan suka sama dia. Gue rasa dia cocok sama gue. Ningzi, lo udah gila ya? Lihat diri lo. Nggak ada sedikit pun kayak cewek. Gue nggak seharusnya tunangan sama lo. Kak. Gue beneran nggak sengaja ngerusak hubungan kalian.
Ningxi, lo ngapain sih? Zhao Hui. Lo bener-bener bodoh ya. Apanya yang bodoh? Gue doain kalian. Pelakar sama anjing. Semoga langgeng selamanya. Bukan lo. Lo nggak apa-apa kan? Kak. Lo kalah lagi. Sengaja nelpon cuma buat pamer ya? Gue nelpon mau kasih tahu. Gue hamil. Ada hubungannya sama gue? Bukan gue juga. Anaknya itu dari kakak Zhao. Kita baru aja bahas soal nikah. Terrace? Kalian bareng udah 6 tahun. Dia nggak tertarik sama lo sama sekali. Lo nggak tahu? Dia sama gue tiap hari bahagia banget. Dia bilang lo dingin banget kayak mayat. Lo cuma mau ngomong itu aja? Kak, lo pasti marah banget ya? Kenapa gue harus marah? Handuk yang pernah gue pakai buat lap pantat, lo pakai buat lap muka. Nggak jijik apa? Ini kan Ningxi. Malam-malam begini, sendirian di sini, lagi ngantar barang ya? Ngapain buru-buru pergi? Mau ngantar barang ya? Coba gue lihat. Hari ini kondom ya? Atau pelumas? Jocelyn, lo jangan keterlaluan. Keterlaluan? Lo aja udah dibuang sama kakak gue. Sok banget sih. Cuma lihat tas doang, ngapain? Malam-malam keluar nganter barang. Siapa tahu dia nganter orang. Bukan barang. Bener juga sih. Tapi dengan modal dia kayak gitu. Kayaknya nggak ada yang mau deh. Mending bajunya dilepas aja. Siapa tahu ada barang lain. Ngapain bengong? Cepetan ke Aduh, Iya, maaf ya. Orangnya kemana? Pasti di toilet. Coba cari ke dalam. Itu. Boleh nggak? Gue numpang sembunyi sebentar di sini. Ini minum berapa botol sih? Pak Jiang, mau kemana? Pulang. Halo, Ningxi. Gue denger dari Sin Sin katanya lo lagi nongkrong di bar lagi. Jadi dia ngadu ke lo ya? Lo gini sih, malah sengaja bikin hidup lo berantakan. Ning Yao tuh khawatir banget sama lo. Kasih tahu gue lo lagi di mana. Gue kirim orang buat jemput lo. Nggak usah repot-repot, gue bisa sendiri. Barusan dia telepon gue. Pamer soal prestasi kalian di ranjang. Ning Yao itu cewek baik. Dia selalu anggap lo kayak kakak kandung sendiri. Lo nggak perlu terus-terusan jelek-jelekin dia. Soal ini, gue memang salah sama lo, tapi kita emang nggak cocok. Mending batalin aja pertunangan kita, nggak usah dipaksain. Lo bilang aja, lo mau ganti rugi apa? Ganti rugi? Menurut lo, hubungan kita 6 tahun. 6 tahun ini bisa diganti pakai apa? Akhirnya tetap ada harganya juga. Oak. Gue mau perusahaan yang baru lo beli itu. Ningxi est locataire la Luande. Itu aset punya nyokap gue. Ning Youpeng mau kasih itu buat mahar nikahan. Kalau gitu, itu cuma bisa jadi mahar gue. Besok sore lo datang ke kantor buat tanda tangan. Nangisin cowok kayak gitu tuh nggak worth banget kan? Siapa bilang gue nangisin dia? Kalau bukan karena harus nikah, biar bisa dapat barang peninggalan nyokap gue juga nggak akan ada urusan sama Zhao Hui. 6 tahun, pelihara anjing aja, Odar pasti jenak. Lo tahu nggak kalau investasi gagal, solusi terbaik itu apa? APA? Langsung stop rugi sebelum makin parah. Ide bagus. Kalau misalnya, gue pengen tidur sama lo bakal izinin nggak?
Kalau mau tidur sama gue ada harganya. Tas gue mana? Lo kan cuma mau duit kan? Gue transfer aja ke lo. Jadi, hari ini siapapun yang duduk di sini, lo bakal tidur sama dia? Oh, enggak. Gue pengen tidur sama lo karena lo ganteng. Gue mau cari yang lebih ganteng dari dia. Fire Dial Maken Kessel. Lepasin. Lo juga jijik sama gue, karena gue nggak cantik, nggak seru, makanya lo nggak mau tidur sama gue ya? Nggak kok. Terus kenapa lo nggak mau tidur sama gue? Gue antar lo ke atas aja. Istirahat dulu ya. Nggak mau. Gue nggak mau. Ningshi. Lo tau nggak hari ini lo ngapain? Tau kak. Gue lagi tidur sama lo. Lo yakin? Iya. Ayo. Jangan pergi. Gue kasih lo satu kesempatan terakhir. Lo masih mau tidur sama gue nggak? Nikah. Ganti baju dulu, terus turun makan. ITU, semalam. Turun aja dulu, nanti kita omongin. Duduk. Maaf ya, kemarin gue nggak sengaja. Gue kebanyakan minum. Nggak apa-apa. Itu memang kewajiban gue. Urusan sama Jiang sudah beres. Ini apa? Nikah, kita. Ini nggak mungkin banget. Semalam gue kebanyakan minum. Udah mabuk, asal bilang tanda tangan, langsung tanda tangan. Sekarang udah sadar, malah nggak ngap. Nggak bisa gitu dong. Oh, gue udah tahu. Harus lihat dulu baru percaya ya. Nih gue kasih lihat. Untung gue simpan bukti. Maaf banget, gue beneran nggak sengaja. Gimana kalau gini aja? Lo mau ganti rugi apa aja, gue kasih deh. Compensasi. Chen Kai. Ini daftar Forbes tahun ini. Terus ada satu berita lagi. Ada yang mau keluarin 1 miliar buat makan bareng Jiang kita. Lo pertimbangkan aja. 1 miliar, ya? Gue nggak jadi makan sarapan ini. Bisa diganti duit aja nggak? Gini aja deh. Gue kasih lo waktu 3 hari. Bersin semua urusan lo yang kemarin. 3 hari lagi, gue bakal kirim orang jemput lo. Ok. Chen Kai.
Zhang Ziyu. Pueris keluarga Jiang. Peringkat kedua Forbes. Selesai sudah. Kok gue bisa tidur sama orang kayak gini sih? Aduh, Miss Ning. Nanti malam gue jemput lo lagi. Nggak perlu repot-repot. Baju custom ini emang beda banget ya. Lihat deh, potongan pinggangnya bagus banget. Kakak, lo udah pulang. Nggak perlu sampai dijemput 10 kilometer juga. Santai aja, lo boleh pergi. Mah, Mama, gue bakal jaga perusahaan Mama baik-baik. kakak buru-buru banget sih mau pergi. Nggak mau makan dulu? Iya, Ningxi, makan dulu di sini. Gue sengaja suruh pengurus rumah masakin beberapa menu favorit lo. Nggak usah, gue nggak lapar dan nggak mau makan. Humph. Jangan buru-buru gitu dong. Jarang-jarang pulang ke rumah. Gue nggak ngerasa ini rumah gue. Lagi pula, mama gue cuma punya satu anak perempuan. Gue nggak punya adik kayak lo, jangan panggil-panggil sembarangan. Ningxi, lo ngomong apa sih? Kalau lo nggak anggap ini rumah lo, Jangan pernah balik lagi ke sini. Tenang aja, nanti kalau gue balik, itu berarti gue bakal usir lo keluar dari sini. Kakak, kenapa nggak mau ngobrol sama gue sih? Gue lagi mau ngapain coba? Lo ngomong kayak gitu, gue sakit hati tau. Gue cuma khawatir rumah lo gede banget. Lo bawa koper segede itu. Kira-kira kapan baru bisa keluar rumah? Lagi pula lo odar bukan orang Ning lagi. Nggak ada sopir yang bakal antar lo. Ning Yao, kalau topeng dipakai kelamaan, lo nggak takut susah lepasnya? Tapi cowok-cowok suka yang kayak gitu. Kalau gue jatuh sekarang, terus anak di perut gue kenapa-kenapa. Salah siapa cowok? Mulai lagi deh. Lo nggak capek apa? Jangan pergi dong. Ngapain lo di sini? kebetulan lewat aja. Miss Ningxi, silakan naik mobil. Ning Yao. Kenapa lo datang sendiri? Kedang, lo bisa lebih sering ngandelin gue, soalnya lo sekarang jadi istrinya Jiang. Belum juga. Belum balik ke rumah Jiang ini. Miss Ningxi, makan siang udah siap. Pak Jiang masih ada satu acara lagi. Dia tahu lo di rumah Ning belum keluar. Jadi dia sengaja mampir jemput lo. Silakan. Permisi, Zhao Hui ada nggak? Ada janji dulu nggak? Nama gue Ning. Kemarin dia suruh gue ke sini. Miss Ningxi, ya silakan lewat sini. Ini kan mantan tunangannya Pak Sao. Ningxi, Sekarang udah mantan tunangan. lo nggak lihat trending kemarin? Bos kita sekarang sama Ning. Itu loh, Ning Yao yang lagi viral banget. Barusan gue lihat dia masuk kantor juga. Seru banget sih. Changxin sekarang jadi punya lo. Memang dari dulu punya gue. Ngomong nggak bisa lebih halus dikit? Harus kayak Landa gitu? Sama lo nggak perlu. Oke. HMPH, Cheng.
Semua, lihat ke sini. Hari ini gue mau umumkan 2 kabar bahagia. Pertama, Miss Ning Yao kita resmi tanda tangan kontrak sama Changxin Entertainment. Kedepannya, dia bakal jadi partner penting kita. Ayo sambut dengan meriah. Miss Ning Yao, lo udah datang. Ning Yao lagi naik daun banget. Tanda tangan sama Changxin itu bener-bener makin mantap. Iya, artis gede cocok banget sama perusahaan hiburan. Tim kecil mana bisa saingat? Kabar kedua, lusa itu ulang tahun Miss Ning Yao. Keluarga Ning sama keluarga Zhao bakal adain pesta ulang tahun. Di pesta itu nanti, bakal diumumin soal pernikahan mereka. Semua wajib datangnya. Keluarga Ning sama keluarga Zhao gabung. Bener-bener pasangan serak. Kedepannya Changxin kita pasti makin sukses. Kakak, lo di sini toh. Lo mau cari Kak Zhao Hui ya? Dia ada janji sama tamu sore ini. Kalau nggak bikin janji, mungkin nggak bakal ketemu. Gimana kalau gue bantu panggil dia keluar aja? Nggak usah, gue udah ketemu dia tadi. Datang diam-diam buat cari calon adik ipar. Bener-bener nggak tahu malu. Ada aja orang yang nggak mikir. Kira-kira bisa nggak sih saingan sama orang lain? Ngumpul di sini ngapain sih? Kerja yang bener dong. Ningzi, Miss. Kebetulan banget, Ningzi juga di sini. Sekalian gue mau umumkan sesuatu ke kalian semua. Perusahaan Changxin Entertainment kita, mulai hari ini, udah resmi pindah ke nama Ningzi. Ningzi sekarang, jadi pemilik Changxin Entertainment kita. Ayo, tepuk tangan buat Ningzi. Siap. Ningxi, Miss. Bukannya harusnya Ning Yao. Miss, bos nggak salah ngomong kan? Ngomong apa sih lo? Mana mungkin salah, ayo, minta maaf. Maaf ya. Ningzi, Miss. Bintang besar. Nanny jangan lupa carry debut gue. Haha. Mama, barang-barang mama. Bakal gue ambil balik dari keluarga Ning pelan-pelan. Dasar pembangkang. Lo mau ngapain sih? Nggak ada apa-apa, gue tutup ya. Tunggu dulu. Lusa kan ulang tahun adik lo. Lo harus datang. Maksud lo gue harus jadi tamu buat mereka, biar mereka bisa umumin hubungan mereka dengan bangga? Kalau gue nggak mau gimana? Bukan urusan lo mau apa, kecuali lo nggak mau barang peninggalan ibu lo. Oke. Bagus banget. Lo bisa ancam gue sekarang, tapi lo nggak bakal bisa ancam gue selamanya. Kenapa? Lusa gue harus datang ke acara pesta, tapi... Peli. Sebagai Bu Yang, lo wajib punya kartu hitam. Tapi gue belum punya. 2 hari itu cepet banget. Sebagai calon Bu Jiang, lo harus mulai terbiasa dengan fasilitas Bu Jiang. Oke. Ini bagus nggak? Boleh, gue coba ya. Boleh dilihat, tapi jangan dipegang. Kalau rusak, lo nggak sanggup ganti. Baju ini dipajangkan buat dicoba, kenapa nggak boleh dipegang? Orang lain boleh, lo nggak boleh. Lo tahu nggak harga baju ini berapa? Gaji setahun lo aja nggak cukup buat ganti. Kalau gue tetap mau pegang gimana? Ibu, rok ini harganya 80 juta. Lo yakin mau beli? Gue belum coba, udah ditanya mau beli atau enggak. Cara lo layani pelanggan keren juga. Maaf banget, kita cuma jaga kepentingan pelanggan lain. Kalau semua orang bebas pegang, bajunya bisa kotor. Toko lo emang selalu gitu ke pelanggan? Kita bakal penuhi semua permintaan pelanggan VIP. Ini aset terbatas dunia. Kartu hitam yang minimal saldo 100 miliar buat buka rekening. Sekarang udah boleh pegang? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh, Bu. Tolong bungkus ya. Iya. Habis berapa sih biar bisa jadi VIP di sini? Bu, lo bercanda ya? Kalau udah punya kartu hitam, lo udah jadi pelanggan VIP kita. Oke. Pecat aja dia. Katanya bisa penuhi semua permintaan kan? Aduh.
Gue pikir siapa yang sok berkuasa di sini, ternyata Ningzi Miss Kita. Baru aja dapat duit dari kakak gue, langsung foya-foya, baju-baju kayak gini, lo pantas nggak sih? Gue pantas atau enggak, urusan sama lo apa? Gue bilang, toko kayak gini. Kok pegawainya nggak punya attitude? Ternyata orang Zhao, Miss ya. Ngamuk-ngamuk gitu ngapain sih? Lo pikir gue peduli sama duit kakak gue? Anggap aja itu buat modal lo selama kerja di situ. Zhao Xin, lo terlalu percaya diri sama kakak lo deh. Oh iya. Lo tahu nggak apa itu kartu hitam? Maksud lo APA? Permisi, Bu, baju lo udah dibungkus. Baju ini nggak boleh dijual ke dia. Baju ini udah gue beli. Nggak boleh dijual ke dia. Zhao Xin, lo bisa nggak kekanak-kanakan gitu? Beneran lo pikir satu mall ini lo yang atur? Ternyata bener juga. Mall ini emang punya gue. Sekarang lo tahu kan posisi gue sama dia? Tahu. Tentu tahu. Lo itu pemegang saham mall kita. Ini putri keluarga Zhao. Sejak kapan? Pemegang saham kecil. Penyahat biut ganggu pelanggan belanja. Lo siapa sih? Sejak kapan lo yang ngomong di sini? Grup Jiang kita selalu pegang prinsip. Pelanggan nomor 1. Kalau pemegang saham kecil kayak lo semua pada sono. Nani, grup Jiang bisa hancur gara-gara lo semua. Lo sebenarnya siapa? Gue, sebagai asisten CEO grup Jiang, udah kirim surat ke internal. Mulai sekarang, grup Wu nggak lagi jadi pemegang saham mall ini. Walaupun lo asisten direktur, nggak bisa asal ambil keputusan gitu aja kan? Nanti bokap lo bakal diajak ngobrol soal ini. Terus lo, Zhao Exayan. Mulai sekarang semua mall grup Jiang bakal masukin nama lo ke daftar hitam pelanggan. G. Ning Jimis. Pak Jiang udah nunggu, silakan. Tadi makasih udah bantuin gue keluar dari masalah. Cuma itu aja yang mau lo bilang? Uang yang gue pakai buat belanja hari ini, nanti gue balikin. Lo kira gue butuh duit? Kalau lo udah yakin, baru ngomong ke gue. Ayo, pergi. Halo Pak Sang, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu ya? Pak Sang, lama nggak ketemu. Iya, Pak Li, ayo makan. Santai aja, santai aja. Udah lama banget pengen ketemu. Peran lo di film terakhir keren banget. Istri gue tiap nonton selalu muji lo. Ayo, minum dulu. Makasih, makasih. Lo emang jago ngomong. Makasih ya. Selamat ya. Makasih. Makasih. Ayo. Makasih. Ningzi mana? Kenapa dia nggak datang hari ini? Jangan-jangan dia takut sama kita. Dia nggak berani, soalnya kita udah siapkan rencana cadangan. Barang peninggalan ibunya juga nggak ada di gue. Nanti kalau dia nanya, gue harus gimana? Kalau nggak bilang gitu, gimana bisa pastikan dia bakal datang? Lagian, kalau dia mau tanya. Kan perlu kesempatan ini juga. Ya udah deh. Ningzi di mana? Siapa tuh? Ibu angkat Ningzi. Kenapa dia datang? Bukannya tadi bilang mau kesini malam ini? Bu Lei Furen, jangan salah paham dulu. Mana makin kita bon sama ibu. Ziukula kalau begitu. Ningzi sebentar lagi sampai kok. Begitu dia datang. Pasti dia bakal jelasin semuanya ke ibu. Cepat suruh Pak Rumah Tangga telepon Ningzi. Udah sampai mana tuh? Cepat, cepat, cepat. Oke. Nanti Pak Ningzi datang. Lo jangan banyak ngomong. G. Pak Jiang, Apa itu? undangan. Ini undangan buat pesta malam ini. Pesta ulang tahun Ning Yao. Iya. Siapkan mobil. Lia Muka Kalian. Udah tahu kan kalau anak kesayangan gue, tunangan anak angkat gue, mau tunangan sama cewek lain. Tapi kalian semua malah nutupin dari gue. Mamanya angkat. Kalau gue nggak balik dari luar negeri,
Mungkin sampai sekarang gue masih nggak tahu apa-apa. Humph. Maaf gue telat. Mama angkat. Lo masih inget sama gue, kan, MA? Hal segede ini aja nggak dikasih tahu mama angkat. Kayaknya lo udah lupa sama mama angkat. Aduh, MA, gue baik-baik aja kok. Kenapa baru datang sekarang? Banyak orang udah nungguin lo lama banget. Lo pakai baju apa sih? Malam ini kan lo bukan pemeran utama. Lo dandan kayak gitu mau godain siapa emang? Pelan-pelan ngomongnya. Semua orang masih pada dengerin. Lo? Pak, kakak pasti nggak sengaja. Hari ini kan hari bahagia. Kita harus senang-senang. Ningxi, sebelum lo datang, Bu Lei Furen sempat marah banget. Lo? Beliau pengen tahu. Sebenarnya apa yang terjadi sama lo sama Zhao Hui? Cepetan jelasin ke Bu Lei Furen, Ningxi. Ningxi, jangan bikin Bu Lei Furen makin cemas. Ya. Tenang aja, semua yang lo titipin ke gue, bakal gue jelasin ke mama angkat sampai tuntas. Ningxi, cepetan bilang ke mama angkat. Apa mereka maksa lo bohong sama gue? Tenang aja, mama angkat bakal bela lo. Ningxi, cepetan bilang ke mama angkat. Apa mereka maksa lo bohong sama gue? Tenang aja, mama angkat bakal bela lo. Mama angkat, gue cuma ngerasa nggak cocok sama Zhao Hui, makanya gue putus. Lo bohong sama mama angkat, ya? Udah pacaran 6 tahun baru putus. Ada apa sih? Bilang aja sama mama angkat. Mama angkat bakal bela. Soalnya ada orang yang sok suci banget. Gayanya kayak paling bener aja. Kenapa lo nggak bilang jujur ke Bu Lei Furen? Lo mau ngomong apa? Padahal lo udah suka sama orang lain kan? Lo beneran suka sama orang lain? Iya, gue udah suka sama orang lain. Hahaha. Wah, hatinya berubah juga ya. Anak Zhao itu. Mana cocok sama Ningxi kita. Hahaha. Tapi gimana pun juga. Dia nggak seharusnya bareng-bareng sama Tang Zijian. APA? Tang Zijian? Apa? Tang Zijian. Gue sama sekali nggak tahu lo ngomong apa. Udah deh, jangan tutup-tutupin Bu Lei Furen. Anak kedua keluarga Tang. Anak orang kaya yang gosipnya di mana-mana itu. Salah gue juga sih, mama lo udah meninggal dari dulu, selama ini gue kurang ngurusin lo. Lihat lo sama cowok itu jalan bareng. Aduh, gue benar-benar. Lo udah baik banget sama kakak. Kayaknya alasan kalian panggil gue ke sini bukan buat kasih jalan keluar buat mereka berdua, tapi buat nonton drama ini. Sayang. Kenapa lo ribut lagi sama bokap nyokap lo? Jadi ini ya Tang Zijian yang lo suka? Bully, udahlah. Biar anak-anak sendiri yang selesaikan masalah. Kita ke atas dulu, istirahat sebentar, nanti baru turun lagi tanya. Ayo, sekarang jangan kasih mereka tekanan dulu. Lo kenapa sih? Kebanyakan minum ya? Kepala lo pusing gak? Sampai gak bisa ngomong gitu. Gue tahu lo gak bakal minum segelas itu. Kita udah siap-siap dari awal. Hahaha. Kakak, lo kan gak kuat minum. Kok malah minum banyak banget sih? Lo bener-bener bikin malu aja. Bikin gue kesel banget. Xian. Kalau gitu, tolong lo antar dia ke atas buat istirahat ya. Tenang aja semuanya. Gue pasti jagain Ningxi baik-baik di atas. Iya, buruan bawa dia ke atas buat istirahat. Gue pasti jagain Ningxi baik-baik di atas. Itu kan Pak Jiang, lihat deh, itu beneran Pak Jiang. Pak Jiang ya ampun. Gengsinya gede banget sih. Emang keluarga Ning itu punya nama besar. Keluarga Ning beneran berpengaruh banget ya. Orang kayak Jiang Zeu aja bisa diundang ke sini. PAK Jiang. Kok Bapak bisa datang ke sini? Maaf banget nggak sempat sambut dari tadi. Kenapa? Ketemu Pak Jiang aja lo udah gak tahan. Sayangnya,
Orang sebesar Pak Jiang, gak ada waktu buat kenalan sama lo. Astaga. Sakit banget. Sumpah. Kok gue nggak tahu? Istri gue jadi pacar orang lain? Pak Jiang, Bapak salah paham deh, Ningzi levelnya cuma segitu doang. Minggir. Malam ini jangan pulang dulu. Temenin gue di sini ya. Kita kan suami istri. Kapan aja bisa kok. Tapi lihat kondisi lo sekarang. Gue nggak mau manfaatin situasi. Istirahat yang bener ya. Selamat malam. Udah mendingan belum? Waktu 3 hari udah lewat. Lo harusnya tepati Hilo kan? Kenapa dia tetap ngotot mau nikahin gue? Tapi sesuai wasiat nyokap gue baru bisa dapat barang peninggalan setelah nikah. Kayaknya nikah sama dia juga nggak buruk-buruk amat. Kenapa? Pak Jiang, lo beneran mau nikah sama gue? Lo ngerasa gue kurang serius ya? Oke, gue setuju. Tapi gue ada satu syarat lagi. Lo bilang pernikahannya ditunda. Oke, ada lagi nggak? Lo nggak mau tanya alasannya? Nanti juga gue bakal cerita sendiri. Sisanya kalau gue kepikiran, nanti gue tambahin. Kayaknya lo udah siap banget. Jadi Bu Jiang ya. Dimanja banget sih. Maquin lama maquin qu'il est wattant. Jadi, Lo harus manfaatin status lo sebagai Bu Jiang. Nanti kalau ada apa jangan dipendam sendiri. Ada gue kok. Ngerti nggak? Kenapa? Budiyazi, pengen ketemu Ningzi sendirian. Oke, gue ngerti. Semalam mama angkat nggak bisa jaga lo dengan baik. Itu salah mama angkat. Harusnya gue lebih percaya sama lo. Mama angkat, sekarang gue baik-baik aja kok. Mama angkat hari ini kesini ada 2 hal. Dengar-dengar Ning Youpeng pakai barang peninggalan nyokap lo. Buat bohongin lo datang ke pesta ulang tahun. Sebenarnya dia nggak punya barang peninggalan itu. Barang peninggalan nyokap lo ada di gue.
Sekarang barangnya udah balik ke pemilik aslinya. Ini emang milik lo. Sebuah kalung. Kalung ini didesain langsung sama nyokap lo. Di seluruh dunia cuma ada 2. Satu selalu dipakai nyokap. Satunya lagi, nyokap lo bilang. Nanti kalau lo udah gede, kalian bisa pamer bareng ke temen-temen cewek. Dulu tuh, nyokap lo selalu pakai kalung itu. Sampai dia kecelakaan. Kalungnya ikut hilang sama dia. Satu lagi akhirnya jatuh ke tangan gue. Mama angkat, terus hal kedua apa? Menurut gue, kematian nyokap lo bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri? Terus Bully ada petunjuk nggak? Dia bilang soal nyokap bisa tanya ke Pak Yang. Mama angkat terus cari petunjuk sampai ke luar negeri. Kali ini balik juga gara-gara Pak Yang mau pulang ke sini. Terus Pak Yang baliknya kapan? Mungkin setengah bulan lagi. Abis kejadian semalam, Mama angkat harus urus dulu urusan Ning Yo Upeng di luar negeri. Soal cari Pak Yang, biar gue aja. Ternyata nyokap sayang banget sama gue. Tapi gue sama sekali nggak tahu kalau dia dibunuh orang. Lo ke atas istirahat aja. Jangan pikirin kejadian hari ini. Ayo. Udah cukup istirahat belum? Ikut gue keluar bentar. Mau kemana? Saatnya orang yang nyakitin lo bayar mahal. Kak, lo nggak apa-apa? Gue langsung turun dari kamar tamu begitu dengar kabar lo. Lo baik-baik aja kan? Selanjutnya semua pertanyaan gue ke kalian. Kalau nggak jawab jujur, tahu sendiri kan akibatnya? Tahu, gue jawab semuanya. Gue jawab, gue jawab. Gue bener-bener gak ada hubungannya sama ini. Iya, dia yang nyuruh gue. Dia bilang kalau gue bantu mereka fitnah Ningxi. Hutang judi gue ke keluarga Ning bakal lunas. PAK Jiang. Tang Xian, Lo Engako. Ningxi itu anak gue mana mungkin nyakitin dia. Lo yang bilang lo udah jadian sama dia dari dulu. Mana mungkin gue setuju sama hubungan kalian. Pak Zhang. Jangan dengerin dia ngeles. Lo kira gue nggak ada kerjaan ya? Piut dengerin kalian ribet di sini? Pak Jiang, ini benar-benar bukan urusan kami. Kami juga korban penipuan. Ingat, kita kan keluarga besanan. Keluarga besanan? Gue udah kasih kalian kesempatan. Pak Jiang. Ani laporan is set. Global keluarga. Ning Dan keluarga Tang. Mulai aja. Pak Jiang, Bapak mau angkat telepon dulu. Siapa tahu ada kejutan. Ini. Setiap 1 menit berlalu, aset kalian bakal berkurang sebagian. Sampai kalian ngaku salah. Pak Jiang, ini kan akuisisi jahat, nggak sesuai aturan dong? Aturannya,
Siapa yang punya duit, dia yang berkuasa. Pak Jiang, lo ini sengaja akuisisi perusahaan orang ya, bukannya itu nggak sesuai aturan? Aturannya, siapa yang punya duit, dia yang berkuasa. 1 menit udah lewat nih. Selanjutnya keluarga Tang. Gak bisa, Pak Jiang. Kalau bokap gue tahu gue bikin masalah sebesar ini, bisa-bisa gue dibunuh sama dia. Iya, Ning Youpeng yang nyuruh. Semua yang gue bilang itu beneran kok. Lo bilang Ning Youpeng yang nyuruh? Ini gue fitnah Ningzi. Dia juga nyuruh gue sama dia. Gue enggak. Dia bilang udah lama main belakang sama Ningzi. Sekarang pengen nikah sama keluarga Ning. Makanya gue pikir sekalian aja gue umumkan keluar. Sebenarnya Ning Yao sama keluarga Zhao udah ada perjanjian nikah. Sedangkan Ningzi itu sama dia. Mana ada gue suruh lo sama dia, fitnah gue aja. Lo. Masih ngeles ya? Gue ada buktinya. Besok malam gue bakal ngumumin hubungan lo sama Ningzi di depan umum. Abis itu lo cari kesempatan buat bawa dia pergi. Ibu Jiang itu galak banget ya. Kalau Pak Jiang juga bikin masalah, ya pasti kena semprot juga. Saya nggak berani kok. Ibu memang keren banget. Bos besar udah datang ya? Iya, udah seminggu nggak ke kantor. Gue kira Ningda Xiao cuma tipe bos yang nggak mau repot. Hari ini kok tiba-tiba datang? Gue denger-denger sih, dia ambil banyak berkas. Kayaknya mau nyelidikin sesuatu deh. Ini dokumen waktu ibu masih ada, 10 tahun lalu. Kotak ini dikunci. Kuncinya mana? Belum ketemu. Gimana kalau panggil tukang kunci aja? Nggak usah dulu, ini barang peninggalan ibu gue. Gue nggak mau rusak. Kalian coba cari lagi ya. Baik. Gawat, Ningzong. Beberapa artis di bawah mau kompak putus kontrak. Karena lo udah datang, mending kita langsung ke inti aja. Gue pengen tahu kenapa kalian mau putus kontrak. Kita semua ngerasa, perusahaan nggak bisa kasih artis kesempatan berkembang lebih baik. Makanya langsung mau putus kontrak. Soal manajemen Glory Entertainment, gue udah pernah denger dikit-dikit, gue bisa jamin ke kalian. Lo bisa jamin apaan? Orang lain nawarin kita 150 juta buat pindah. Kecuali lo kasih lebih baru kita pertimbangin. Gue ngerti, jadi bukan soal kesempatan berkembangnya. Kita sebagai artis, cuma mikirin masa depan emang salah. Tentu aja nggak salah. TAPI, kalian udah tanda tangan kontrak artis 10 tahun sama perusahaan, sekarang mau batalin? Sesuai isi kontrak, kalian harus bayar denda 3 kali lipat. Kalau kalian punya cukup uang buat ganti rugi, gue siap lepasin orang. TAPI. Soal denda itu, biar gue yang urus. Tapi gue harus jelasin. Lo yang duluan langgar kontrak. Kalau mau ganti rugi, lo sebagai bos juga harus ganti. Pantesan baru menjabat udah ada yang bikin onar. Zhao dan Wu udah kerja sama bisnis. Kita dari awal emang tertarik sama artis di perusahaan. Kak. Beneran bukan mau nyerang lo kok. Gue nggak peduli lo mau pakai trik apaan. Sekarang lo silakan langsung keluar dari perusahaan gue. Kak. Nggak bisa duduk bareng ngobrol bye-bye gitu? Lo masih aja banyak omong sama dia. Urusan kemarin aja gue belum hitung sama lo. Di kontrak yang mereka tanda tangan sama lo jelas tertulis. Kalau perusahaan nggak bisa kasih artis keuntungan 45%, mereka boleh putus kontrak tanpa syarat. Bahkan, bisa minta lo ganti semua kerugian mereka. Lo beneran pikir, Zhao Hui bakal baik hati ngasih satu perusahaan buat ganti rugi ke lo? Ayo, ikut gue balik buat bahas kontrak. Lo nggak mau pergi? Gue pilih tetap di Changxin Entertainment. Asal jangan nyesel aja.
Ningxi. Sebenarnya, lo nggak perlu khawatir. Grup Jiang bakal selalu jadi pendukung paling kuat buat lo. Gue tahu kok, tapi gue tetap pengen pakai kemampuan gue sendiri buat jaga hal-hal penting. Lo tenang aja. Gue selalu ada di belakang lo. Daripada galau, mending lo siap-siap aja buat ketemu sama Payang besok. Gimana? Sini. Gue suapin. Nah, gitu dong. Sekilas, udah bertahun-tahun lewat. Lo bener-bener mirip sama ibu lo. Pak Yang, gue pengen tahu sebenarnya dulu itu kejadian apa. Waktu kejadian dulu kita semua lagi di luar negeri. Setelah kejadian, gue baru tahu, ibu lo sebelum kecelakaan, ngirimin sesuatu ke gue. Ternyata kunci ini ada di tangan Anda. Kalau bisa berguna buat lo, baguslah. Bos. Ah maaf ya, gue ada urusan sebentar, pamit dulu. Yang Ming, layanin tamu baik-baik ya. Hati-hati di jalan. Ningxi, Miss, sebenarnya gue. Udah lama kenal lo, hahaha. Dulu di Royal Art Academy, gue udah pernah lihat lo. Minum teh, minum teh. Tenang aja, semuanya bakal selesai kok. Kadang gue suka mikir, kalau mama nggak ketemu Ning Youpeng, mungkin sekarang hidupnya tetap bahagia dan seru. Kok gue nggak kepikiran? Ibu Jiang ternyata takut nikah. Lo jangan gitu ya. Kalau mama lo nggak nikah sama ayah lo, Ibu Jiang yang lucu kayak gini nggak bakal lahir di dunia. Bilangnya sih bagus. Tanpa gue juga bakal ada Ibu Jiang lain. Siapa tahu malah lebih cocok sama Pak Jiang. Ibu Jiang gue itu satu-satunya, nggak bisa digantiin. Duh, pinter banget ngomong. Lihat-lihat apaan sih? Kayaknya tetap butuh bantuan Pak Jiang. Halo, Pak Yang, sutradara. Oke, gue datang besok sore. Ningxi, lo bilang sutradara terkenal Yang Ming. Mau kasih gue kesempatan audisi? Iya dong. Gimana lo bisa dapetin itu? Itu kan pemenang penghargaan termuda. Banyak orang aja susah banget dapetin kesempatan itu. Dia itu anak dari salah satu teman lama mama gue. Kebetulan juga dia alumni kampus gue waktu di luar negeri. Bedanya gue di jurusan musik, dia di jurusan penyutradaraan. Audisi itu cuma kesempatan. Lo harus usaha banget buat manfaatin. Semangat ya, calon bintang film masa depan. Tapi, peran itu ada adegan godain bos. Gue nggak punya pengalaman. Itu sih gampang. Di film, lo jadi cewek karir yang serius, tapi ada sisi nakal dan seksi juga. Gimana tuh seksi dan nakal? Yah, gue ajarin deh. Yang penting buat cewek karir itu percaya diri. Kalau mau seksi, tatapan mata harus menggoda. Bergerak sedikit maju. Biar si cowok tahu. Ningxi, di rumah lo ada cowok nggak sih? Cowok apaan? Di perusahaan lo. Gak nyangka ada kelas kayak gini juga ya. Bukan kayak yang lo pikirin.
Kenapa lo masuk gak ketok pintu dulu? Ini rumah gue, kenapa gue harus ketok pintu? Barusan bukan kayak yang lo bayangin kok. Pichang. Kalau lo mau latihan, gue bisa bantuin kok. Gak perlu terlalu formal juga, santai aja. Ibu Jiang, lo jangan sungkan ya. Pakai aja, gak usah basa-basi. Tunggu dulu. Gue mau tidur nih. Pichang. Selimutnya ditutup rapat ya. Iya, yang baik ya. Gue pergi. Beneran gak butuh gue? Iya. Selamat malam. Yang Deo mana? Yang Dao lagi persiapan di lokasi syuting. Gue asistennya. Halo. Ini artis utama dari perusahaan gue, Wei Yuan. Hari ini audisinya di mana ya? Emang benar-benar ketemu di tempat sempit ya? Sekarang jadi aktor gampang banget ya? Siapa aja bisa jadi aktor sekarang? Miss Ning Yao. Miss Ning Yao itu salah satu investor gabungan di sini. Hari ini ada apa sih? Katanya audisi cuma buat orang yang gue pilih, nanti artis gue datang. Mereka gimana pikirnya? Lo beneran ngerasa udah investasi dikit? Bisa seenaknya sendiri gitu? Oke, gue juga pengen lihat. Sejago apa? Artis utama lo. Hari ini Zhao Hui sama yang lain gak ada. Lo sampai males acting juga ya? Maaf banget. Hari ini Miss Ning Yao bantuin 2 artis buat adegan bareng. Mulai aja. Jangan ribut. Jangan ribut. Jangan marah dong. Oke deh, sudahlah. Lo masih mau ngomong masuk akal nggak sih? Sutradara. Ning Yao dan Ning Zi, 2 nona itu sudah datang buat audisi. Oke, jangan ribut lagi. Ribut apaan sih? Udah jangan ribut. Kalian bawa keluar dulu, hafalin naskahnya ya. Ngobrol pelan-pelan aja. Oh, iya, ayo. Nona Ning Yao. Nona Ning Zi. Lama gak ketemu nih. Ini pasti Nona Wei Yuan ya. Halo, Pak Yang. Gue jelasin dulu ya. Jadi hari ini kita audisi adegan. Perannya cewek kedua yang godain pacar kita di kantor. Iya. Godain? Ngerti kan maksudnya? Abis itu bakal ada pertengkaran hebat sama pemeran utama ceweknya. Ayo. Naskahnya udah gue kasih sebelumnya. Gue jelasin lagi ya. Langsung mulai aja yuk. Mulai dari bagian gue di kantor. Nemuin dia godain cowok gue. Oke, sip. Bisa juga? Ayo, Nona Ning Zi. YK. Kita beneran saling cinta. Tolong restuin kita dong. Hah? Di naskah bukannya gue yang mukul pemeran utama ya? Gue terlalu masuk karakter nih. Salah paham deh. Gue rasa lo sengaja ya. Kok lo bisa mikir gitu sih sama gue? Ini semua demi peran tahu. Sakit ya? Masih bisa lanjut nggak? Bisa. Oke. Ayo kita ulang lagi. Sutradara. Gue rasa di bagian ini lebih bagus kalau marah-marah dan tampar si pelakor. Nona Ning Yao, gimana kalau lo istirahat dulu aja? Lo, masih bisa main nggak? Kalau nggak, keluar aja. Mending kita balik dulu deh. Baru segitu aja udah nggak kuat? Gimana kalau sutradara kasih lo peran figuran aja? Gimana menurut lo? Maaf. Wei Yuan masih kurang pengalaman, masih perlu belajar. Gini aja, gue latihan bareng lo. Sekalian biar Wei Yuan bisa belajar juga di samping. Ning Yao. Ini cuma audisi doang. Dulu gue juga pernah di Royal Arts Academy belajar teater panggung. Iya,
Dulu dia pernah main drama satu babak di kampus. Itu yang paling gue inget banget. Kalau gitu biar Wei Yuan belajar dulu ya. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Gue sama dia beneran saling cinta. Kenapa sih lo harus misahin kita? Ngapain lo? Ngapain lo? Gue sama dia beneran saling cinta. Dasar perempuan murahan. Kenapa lo harus misahin kita? Dari kecil sampai gede, apapun yang lo suka gue selalu ngalah. Sekarang, cowok yang gue suka juga harus gue kasih ke lo? Gazi, Lo beneran ngerasa udah baik sama gue? Cuma barang bekas lo doang yang dikasih ke gue. Kenapa? Kenapa kita sama-sama anak papa? Tapi lo bisa segitu sombongnya? Gue benci lo, gue pengen nyakitin lo. Gue pengen lo ngerasa sakit. Lo udah gila ya? Semua ini harusnya udah selesai dari dulu. Semua ini harusnya udah selesai dari dulu. Dari saat lo rebut dia, kita udah harus ada akhirnya. Gue tadi ada beberapa perubahan di naskah. Menurut kalian, gimana akting barusan? Bagus, bagus, aktingnya keren. Itu namanya acting? Lo beneran aktris? Gue akting atau enggak? Masa lo nggak bisa bedain? Kalian berdua matanya pada buta ya? Dia udah hampir bunuh orang loh, masih dibilang bagus juga. Ning Yao. Barusan gue terlalu terbawa suasana, nggak bisa nahan tenaga. Maaf ya. Menurut lo dia aktingnya bagus? Ya udah biar dia aja yang main. Gue mewakili Guangrong Entertainment kasih tahu lo. Gue mau cabut investasi. Aduh, santai aja. Cari rezeki bareng-bareng kan. Gimana nih? Udah bikin Ning Yao marah. Nggak apa-apa, emang dari awal gue juga nggak niat nyenengin dia. Pak Yang, maksud lo apa nih? Kerja sama kita sampai sini aja. Dana investasi dari Guangrong Entertainment bakal gue balikin lewat jalur semula. Ini namanya lo langgar kontrak. Ning, bintang besar. Penampilan lo waktu itu di depan kamera masih ada di gue. Mau besok jadi headline berita hiburan. Ada berita gempa lagi nggak? Dadah deh. Brengsek. Drama baru Pak Yang, Genius Beauty, bakal dibintangi pendatang baru dari Changxin Entertainment. Wei Yuan jadi pemeran utama. Seneng banget ya. Iya dong. Bener-bener seneng banget. Lepasing you. Bu. Mulai sekarang, ingat ya, jangan pernah lagi merendahkan diri demi siapapun. Jangan juga nyusahin diri sendiri cuma demi uang. Lo tahu Ning Yao investasiin duit ke drama barunya Pak Yang? Drama baru Pak Yang, sekarang investornya gue. Mulai sekarang ingat. Apapun masalahnya, langsung cari gue aja. Halo. Kenapa? Sepupuk kina masalah. Dituduh mantan pacarnya KDR. Gue sama sekali nggak pernah ngelakuin itu. Aneh deh. Lo sama mantan lo udah putus lebih dari setahun, kok dia baru sekarang ngomong? Coba lo pikir lagi, belakangan ini lo ada musuhin siapa nggak? Gue ingat, beberapa bulan lalu Ning Yao nyamperin gue. Minta gue bantuin dia dapetin peran utama di drama gue.
Tapi gue tolak. Lo sama Ning Yao ada apa? Kalau lo nggak jujur, gue nggak bisa bantu lo. Gue jujur, gue pernah beberapa kali jalan sama dia. Abis kencan, lo pernah bantu dia dapetin peran utama nggak? Nggak. Kalau gitu gue tahu siapa dalangnya. Siapa? Siapa yang mau jatuhin gue? Setahu gue tentang Xiao Ting, dia nggak sepintar itu buat ngejebak gue. Dari yang lo bilang, Xiao Ting emang nggak pinter, tapi orang di belakangnya yang pinter. Gue harus cari dia buat tanya langsung. Kalau lo sekarang nyamperin dia, sama aja bunuh diri. Yang paling penting sekarang, cari bukti kalau mereka fitnah lo. Xiao Ting. Kenapa sih lo marah-marah gitu? Nona Ning Yao janji sebulan lagi bakal bayar sisa duit. Sekarang duitnya mana? Tenang dulu, duduk dulu. Gue emang janji mau kasih lo duit. Tapi syaratnya cowok lo, Zhang Qi, harus masuk penjara dulu. Janji kita itu Zhang Qi harus masuk penjara. Sekarang lo malah kasih gue beberapa foto yang gak ada efeknya sama sekali. Lo masih berani minta duit sama gue? Kalau gue cuma mau dia rusak nama baiknya, kehilangan beberapa kontrak endorse. Ngapain juga gue repot-repot cari lo buat bikin skenario kayak gini? Miss Ning Yao, sebenarnya Zhang Qi itu udah ngapain sama lo? Sampai lo benci banget sama dia? Dia duluan yang nipu gue. Lo mau det? Bisa aja. Tapi bantu gue buat acting di satu drama. Drama apa? Pak Zhao, bol tahu kenapa tiba-tiba Bapak memutuskan buat bantu Xiao Ting. Buat gugat Zhang Qi atas kekerasan dalam rumah tangga? Kalau dari gue pribadi, gue tuh paling gak suka sama cowok yang suka KDRT. Zhang Qi itu kan publik figur. Tahu hukum tapi malah langgar. Harus dihukum berat. Betul banget. Kita di Glory Entertainment sebagai perusahaan hiburan papan atas. Harusnya jadi contoh buat kecam tindakan kayak gini. Gue sekarang pegang laporan medis resmi yang dibuat langsung setelah Xiao Ting kena KDRT. Xiao Ting, coba lo ceritain. Catat ya. Dokternya bilang, katanya perut bagian bawah gue kena luka parah. Kemungkinan besar gue bakal nggak bisa punya anak. Kalau Oscar tahun ini nggak kasih penghargaan ke lo, sayang banget sih. Bos Ning. Itu kan Zhang Qi? Bos Ning, boleh nggak kami wawancara sebentar? Bisa cerita sedikit ke gue? Zhang Qi, Sol Tudahan Xiao Ting. Beneran gak sih? Ning Zi, kalau datang ke sini, Setiap hari ganti-ganti muka kayak gitu, nggak capek apa? Teman-teman wartawan, semua tuduhan ke Zhang Kai itu fitnah. Dan dalang di balik semua ini adalah Ning Yao yang ada di depan kalian. Kak, gue nggak tahu kenapa lo harus nyerang gue. Tapi lo nggak bisa pura-pura nggak lihat bukti di tangan Xiao Ting kan? lo bilang dia dalangnya. Tapi lo ada bukti nggak? Bukti yang kalian cari ada di sini. Gue atas permintaan Pak Zhang Qi akan gugat balik mereka yang nuduh Zhang Qi KDRT. Kak, udah jangan bikin ribut lagi. Xiao Ting udah cukup kasihan kena KDRT. Janji kita itu Zhang Qi harus masuk penjara. Sekarang lo malah kasih gue beberapa foto yang gak ada efeknya sama sekali. Lo masih berani minta duit sama gue? Apakah bukti ini cukup? Lagi pula, laporan visum yang lo bilang itu sebenarnya dari rumah sakit mana sih? Gue sama lo udah bareng bertahun-tahun. Kenapa lo malah gabung sama orang luar buat nyakitin gue? Bukan gitu gue. Xiao Ting, gue kasihan sama lo. Gue mau gugat lo ke pengadilan. Lo malah pakai laporan palsu ini buat nipu gue. Gue. Buktinya udah jelas semua, kenapa masih pura-pura? Kita ketemu di pengadilan aja. Gak tahu malu. Bukan Ning Zi. Ning Zi, Pak Zhao, menurut lo gimana? Bisa komentar sedikit enggak? Semua info yang beredar sekarang belum pasti benar. Kita juga belum bisa pastikan baik atau buruk. Sampai di sini aja untuk hari ini. Semuanya. Pak Zhao, komentar dong. Gue di sini atas permintaan Pak Zhang Qi.
untuk menuntut balik soal tuduhan KDRT ke Zhang Qi. Buktinya udah jelas semua, kenapa masih pura-pura? Kita ketemu di pengadilan aja. Lo marah sama gue ya? Lo tahu nggak sih, dampak masalah ini ke perusahaan tuh gede banget? Mana gue tahu. Itu kan gara-gara Xiao Ting. Dia kasih gue bukti palsu. Udah di saat kayak gini, kenapa lo masih nyalahin Xiao Ting sih? Kita semua dengar sendiri suara video dari HP-nya Ningzi. Berarti video Ningzi itu asli dong. Intinya lo tetap percaya dia, nggak percaya sama gue. Bukan, lo masih suka sama dia ya? Itu dua hal yang beda. Jangan bikin gue tambah emosi. Ning Yao, lo nggak apa-apa? Jangan sentuh gue. Sejak gue pegang perusahaan, lo nggak tahu seberapa besar tekanan gue? Sekarang lo malah bikin gue tambah stres. Sekarang lo malah nyalahin gue kayak gini. Akhir-akhir ini gue sering gak enak badan. Dokter bilang anak kita posisinya gak stabil. Kalau anaknya keguguran, itu kan yang lo mau? Bukan. Ning Yao. Jangan sentuh gue. Gue gak ada urusan sama lo. Gue nggak maksud gitu kok. Gue ngomong apa sih? Gue. Kenapa? Siapa yang bikin lo kesal? Sayang? Coba dengerin berita bilang apa. Katanya gue udah gak laku. Katanya gue fitnah Zhang Qi kader. Katanya gue cewek licik. Berita hiburan gitu ngapain lo pusingin sih? Gue gak peduli. Gue cuma masih kesel aja. Ya, jangan marah lagi. Besok gue beliin lo tas. Ya? Lo juga sama aja. Dulu gue suruh lo deketin adiknya Zhao Hui. Terus lo gimana? Sama cewek aja gak bisa ngurus. Gue juga lagi banyak masalah, pusing banget. Udah, jangan dipikirin lagi. Besok gue cari orang buat bersihin mereka. Gimana? Serius? Cuma aktor kacangan doang. Serahin aja ke gue. Gue bakal bikin mereka tahu. Ngelawan gue itu nggak ada untungnya. Ya udah, gue masuk ya. Wei Yuan, akhirnya lo sukses juga. Ngomong apa sih lo? Belum pasti juga kok. Masih aja rendah hati. Orang di industri udah tahu, lo main di filmnya sutradara Yang Ming. Itu tiket jadi aktris terbaik. Bener banget. Aktris terbaik tahun depan. Pasti lo. Sayang banget. Waktu itu gue nggak bisa narik lo dari Changxin Entertainment. Kalau aja lo gabung sama gue, mungkin pencapaian lo lebih tinggi. Maaf, gue lebih suka di Changxin Entertainment. Cantik, minum dulu yuk. Jangan takut. Gue cuma mau traktir lo minum aja.
Nggak diangkat ya? Ningxi kenapa sih? Gue nggak bisa hubungi dia. Jangan panik, hari ini dia lagi syuting kan? Dia nggak datang ke lokasi sesuai jadwal. Asisten pribadinya juga nggak bisa temuin dia. Jangan panik. Angkat teleponnya. Wei Yuan kena masalah. Wei Yuan, jangan mendekat. Selangkah lagi, gue langsung loncat. Pelan-pelan aja ngomongnya. Wei Yuan, turun dulu ya. Lo harus cerita ke gue apa yang terjadi, biar gue bisa bantu lo. Nggak mau. Gue udah nggak mau hidup lagi. Hidup gue udah hancur total. Mana mungkin. Usaha kita baru aja mulai kelihatan hasilnya. Lo juga udah dapat peran itu. Hidup gue udah selesai. Tahu nggak? Lo muter dari sana aja. Makasih ya. Nggak usah. Ningxi. Sebenarnya semalam kalian kenapa sih? Kenapa Wei Yuan bisa sampai kayak gitu? Semalam kita cuma minum di bar langganan. Pas gue bangun, Wei Yuan udah nggak ada di samping gue. Kalian sama siapa? Gue. Itu Wu Yi, aktor yang kerja sama Guangrong Entertainment. Wu Yi. Ning Yao. Ceweknya mana? Udah nggak ada. Menurut lo, kita berdua gimana? Lo siapa sih anjir? Kalian. Udah cukup ya. Bang. Mau ganggu siapa aja boleh. Asal jangan bikin istri gue nggak senang. Bang, gue salah. Bang, gue mohon, tolong lepasin gue. Bang, tolong lepasin gue. Bang, gue juga cuma disuruh orang. Siapa yang nyuruh? Iya, gue bilang, itu Ning Yao. Ning Yao bilang Ningxi selalu nyerang dia. Makanya dia mau hancurin perusahaan Ning. Wei Yuan cuma bagian dari rencananya. Gue nggak nyangka masalahnya jadi segede ini. Bang, tolong lepasin gue. Gue mohon banget. Bang, gue salah. Bang, gue salah. Pergi. Ada apa sih? Mungkin kalau tanya langsung ke dia bakal lebih jelas. Jadi bisu ya? Lo yang ngelakuin soal Wei Yuan kan? Gue cuma ajak dia keluar minum aja. Abis itu semua pada mabuk, ya udah. Dia nggak punya masalah sama lo, kenapa lo harus kayak gitu? Bukan gue, itu Ning Yao. Dia bilang hancurin Wei Yuan dulu. Terus langkah berikutnya itu. Itu apa? Itu bikin perusahaan lo bangkrut. Nama lo jadi hancur total. Adik lo itu, dia sama Ning Yao bikin kuma teman biasa. Lo udah berapa lama bareng Ning Yao? Cuma buat main-main aja, kok. Ning Yao udah berkali-kali nyakitin orang gue, dia kira gue gampang diganggu ya? Gue bakal kasih lihat ke dia, apa artinya balas dendam pakai cara dia sendiri.
Jam 2 siang film baru rilis. Kita harus berangkat. Lo nggak perlu dateng ke press conference. Udah diundur ya? Lebih tepatnya, urusan perusahaan ke depan lo nggak usah ikut campur lagi. Lo denger gosip apa sih? Lihat Delep. Foto ini jelas-jelas palsu. Lo masih percaya aja. Anak di perut Ning Yao sebenarnya anak gue. Dia manfaatin kesempatan ini buat nipu Zhao Hui. Tujuannya mau rebut harta keluarga Zhao. Siapa yang kirim ke lo? Ada yang mau nyakitin gue? Krong lebih sejam lagi. Semua tabloid hiburan hari ini bakal muat foto lo sama Wui yang heboh banget. Gila sih, parah banget, adik kesayangan gue. Ternyata lo ya. Kenapa lo nggak mati aja sih? Gue mau bunuh lo. Kenapa lo ganggu gue? Ganggu lo, kenapa emang? Emang gue sengaja ganggu lo? Gue cuma mau bela Wei Yuan. Udah cukup. Aduh. Sakit banget. Lo kira gue bigo ya? Mau main drama yang sama 2 kali? Gue beneran sakit kok. Aduh. Ning Ya. Ning Ya. Bangun, Yao Yao udah bangun. Mama. Anak gue mana? Anak gue mana? Dokter bilang anaknya udah nggak ada. Yao, maaf banget ya. Maaf doang cukup nggak? Anak gue udah nggak ada. Lo cuma percaya sama Ningzi. Kalian itu pembunuh. Kalian yang bunuh anak gue. Bukan soal itu aja. Zhao Hui. Lo sama Ningzi sebenarnya ngapain sih? Iya, kalian sebenarnya ngapain? Zhao Hui, lo sama Ningzi sebenarnya ngapain sih? Bukan, gara-gara Ning Yao selingkuh sama Wui. Ningzi baik hati ngasih tahu gue. Baik hati palsu. Dia bilang bener, emang pasti bener? Intinya lo masih punya rasa sama dia. Gue nggak bakal maafin kalian. Kalian udah nyakitin anak gue, nyakitin cucu gue. Gue bakal bikin kalian bayar mahal. Ini pengacara gue. Lagi. Kalian mau ngapain? Kita mau ngapain? Lini, kasih tahu dia, kita mau ngapain? Zhao Hui. Gue mewakili Miss Ning Yao secara resmi mengajukan tuntutan ke lo. Atas luka fisik yang lo dan orang lain timpa ke Miss Ning Yao. Kita minta lo bayar ganti rugi mental 700 juta. Nama lo Lini, kan? Lo tahu nggak lo lagi ngomong apa? Uang ini buat ganti rugi karena lo bikin gue keguguran. Dan juga kompensasi pembatalan tunangan kita. Kapan gue setuju batalin tunangan? Kayaknya yang berhak mutusin itu gue. Deh. Lagian lo selingkuh sama Wui. Gue udah diselingkuhin. Masih mau minta ganti rugi? Pak Zhao. Mata lo yang mana yang lihat gue selingkuh sama Wui? Foto itu aja belum tentu asli. Gue juga nggak ketahuan langsung sama lo kan? Ning Yao. Dulu gue benar-benar nggak mikir, bisa bareng lo, bahkan bantu lo nyakitin Ningzi. Zhao Hui, udah jangan banyak omong. Lo juga nggak mau berita anak pertama keluarga Zhao mukulin tunangannya, sampai keguguran. Bikin harga saham perusahaan lo anjlok, kan? 3 hari lagi transfer saham yang jadi hak kita. Kalau nggak, resiko tanggung sendiri. Kalian mainnya sadis juga, ya? Sama aja. Gue cuma ambil hak gue. Semua ini lo yang cari sendiri. Pak Jiang. File terenkripsi udah berhasil dibuka, sesuai sama yang lo pikirin.
Ibu mana? Baru aja keluar. Hati-hati. Ma, Udah beres semua? Kenapa kalian berdua hari ini kelihatan seneng banget? Bully, kenapa ibu datang ke sini? Ningzi kecelakaan mobil. APA? Dia dirawat di rumah sakit mana? Bully, Ningzi dia baik-baik saja kan? Kakak nggak dalam bahaya kan? Kalian pasti senang kalau gue kenapa-kenapa. Kalian berdua. Pembina. Limei. Sebenarnya mereka ngomongin apa sih? Ningzi, lo nggak apa-apa? Pak Jiang, lo terluka ya? Mereka nyewa orang buat bunuh gue. Mereka nyoba bunuh gue di dekat kantor gue. APA? Jangan dengerin omongan ngawur Ningzi. Dia kan udah sering banget ngelakuin hal kayak gini ke gue. Lo tuh cewek tukang bohong. Mereka emang gak suka sama gue, lo juga tahu sendiri. Bukti udah jelas banget, masih aja mau ngeles. Gue mau Ningzi mati. Terserah lo mau pakai cara apa. Limei, lo lagi ngapain? Jangan percaya omongan mereka. Mereka lagi bikin bukti palsu. Bukti palsu? Mah, Lo udah bikin Jia mati. Masih kurang, sekarang mau bikin anak angkat gue juga celaka. Lo emang jahat banget. Bully, maksud ibu Yia itu dibunuh? Dulu dia itu. Ngotak atik mobil Yia. Makanya Jia bisa jatuh ke jurang dan meninggal. Jia tuh sama sekali nggak bunuh diri gara-gara depresi. Ini rekaman waktu mereka nyuap petugas pemeriksaan. Sama laporan pemeriksaan mobil mama gue. Lo. Hack. Dulu lo bikin mama gue jatuh ke jurang dan meninggal. Sekarang gue bakal bikin lo nyusul dia. Bukan gue, beneran. Mah, bawa dia ke tempat mama gue kecelakaan. Lempar ke bawah. Tolong, gue mohon banget, tolong jangan sakitin gue. Kak, tolong. Xiaohui. Tolong bantuin gue nggak mau apa-apa lagi, gue cuma mau mama gue. Tolong bantuin gue minta sama kakak. Lo pakai anaknya Wu Yi buat nipu gue. Sampai keguguran, terus maksa gue buat nyerahin saham. Itu semua cuma sandiwara lo kan? Ning Yao. Ini Ningzi yang kasih ke gue. Gue bener-bener nggak nyangka lo segitu rendahnya. Pergi. Udah cukup. Bawa pergi. Saya. Bongga. Jangan sentuh gue. Lepasin gue. MAH, akhirnya gue tahu kebenarannya. Gue udah balas dendam buat mama. Aduh, sakit. Udah sebulan kok belum sembuh juga sih? Penipu. Gigit gue.
APA yang baik? Seminggu yang lalu. Kenapa? Takut gue nggak mau ngomong sama lo ya? Pura-pura luka biar dikasihani. Gue cuma nggak tahu gimana jelasin semua ini. Tungguin gue. Waktu gue kecil, pernah hampir tenggelam dan mati. Ada seorang ibu sama anaknya yang nyelamatin gue. Baru belakangan gue tahu. Nama ibu itu ternyata Jia Jia. Ningxi. Ternyata lo sama nyokap lo yang nyelamatin gue. Gue udah lama banget nyari kalian. Waktu di bar malam itu. Akhirnya gue bisa deket lagi sama. Lo masih ingat perjanjian kita nggak? YK. Sebenarnya itu bukan kemauan gue. Gue tahu lo mungkin nggak bakal cinta sama gue. Tapi gue pengen pakai cara ini biar lo tetap ada di samping gue. Gue nggak sengaja. Ningxi. Lo mau nikah sama gue nggak? Gue mau. Cantik banget. Ningxi, gue cinta sama lo.